Nama saya Liz Karsten, salah satu pengurus dari Gereja Merah sebagai sekretaris di dalam kepengurusan. Gereja Merah ini adalah usulan dari orang-orang Belanda pada masa-masa kolonial Belanda. Mereka orang-orang dari pabrik gula yang ingin mendirikan tempat ibadah di kota Probolinggo. Dan mereka meminta izin kepada residen yang ada di kota Probolinggo yang bernama Rainer Skras. Nah, kemudian mereka memesan bahan-bahan gereja ini dari pabrik lokomotif yang ada di Jerman. Sekalian mereka memesan bahan-bahan dari pabrik gula yang ada di kota Probolinggo. Mereka satu pemesanan, satu pabrik yang ada di Jerman. Gereja Merah ini adalah ide-ide dari para pegawai dari pabrik gula yang ada di kota Probolinggo, sehingga dana untuk pembangunan Gereja Merah ini adalah donatur dari para orang-orang dari pabrik gula. Salah satunya adalah pabrik gula Wonolangan dan juga pabrik gula Gending yang ada di kota Probolinggo. Kenapa kok warnanya merah? Karena ini memesannya adalah di negara Jerman melalui kapal laut dari Jerman, Belanda, dan Probolinggo, sehingga bahan-bahan yang dari logam itu dicat kapal yang berwarna merah. Sehingga pada saat dibangun gereja ini, mereka akan tetap menggunakan warna merah. Karena kota Probolinggo ini adalah kota pelabuhan yang dekat dengan laut, sehingga mencegah untuk adanya korosi, maka tetap warna merah sampai sekarang dan dikenal dengan nama Gereja Merah. Gereja Merah ini dikenal sebagai bangunan model knockdown, yaitu bongkar pasang. Kenapa bongkar pasang? Karena bangunan ini modelnya dari lempengan-lempengan, sehingga cara merekatkannya menggunakan baut-baut. Sehingga mereka dalam waktu 1 tahun dalam penyelesaian bangunan gereja ini. Bongkar pasang tidak bisa dilebarkan dan tidak bisa dikecilkan hingga pada saat ini. Untuk itulah bangunan ini modelnya tetap seperti ini dari dibangun 1862 hingga saat ini tetap bangunannya. Kemudian status hukum dari gereja ini, kemudian dari pemerintahan Belanda pada saat ini baru tahun 1972 gereja ini mendapatkan status hukum menjadi GPIB, Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat. Waktu lalu sebelumnya gereja ini hanya dipakai untuk beribadah, tidak mendapatkan status hukum. Baru tahun 1972 gereja ini mendapatkan status hukum dan tahun 1976 baru ada pendeta yang pertama. Tujuan kita untuk hadir di sini adalah mau mengucap syukur untuk kebaikan. Gereja Merah ini juga dikenal memiliki keunikan. Sebetulnya yang membuat keunikan dari Gereja Merah ini adalah mimbar yang berbentuk cawan. Apakah arti cawan itu? Itu adalah cawan perjamuan. Nah, dan kemudian hanya ada 2. Bukan bentuk gerejanya tetapi model cawannya yang ada 2. Satu ada di Belanda dan satu ada di kota Probolinggo. Yang di kota Probolinggo ini yang dikenal terbuat dari baja. Semua ada. Semua gereja itu ada yang model cawan. Tetapi hanya yang di kota Probolinggo ini yang terbentuk dari baja. Yang itu yang hanya ada 2. Keunikannya hanya itu. Kemudian atap mimbar itu ada perubahan. Kenapa sekarang udah berubah? Karena pada waktu itu karena atapnya juga dari baja dan masyarakat pada waktu itu takut kalau kejatuhan dari atapnya yang juga dari besi. Sehingga oleh jemaat yang ada di gereja ini dilepas, diganti oleh yang menjadi kayu seperti itu. Dan kami Gereja Merah memiliki benda-benda yang sangat luar biasa. Kami memiliki Alkitab abad 16 yaitu tahun 1663. Dan juga ada beberapa Alkitab yang kita temukan tahun 1700. Dan di dalamnya juga ada foto-foto pendiri daripada Gereja Merah ini, pendirinya dan juga istrinya yang ternyata adalah orang Sulawesi Utara, orang Manado. Dan kemudian kami juga memiliki sertifikat pembangunan daripada gereja ini. Dan gereja ini ternyata diresmikan tanggal 20 Juli tahun 1863. Dan kami juga memiliki
peralatan untuk perjamuan, baik itu piring untuk perjamuan dan juga cawannya yang semuanya dari perak asli dibawa oleh mereka para misioner yang ada di Belanda. Dan kami sudah tidak mempergunakan pada saat ini, tapi kami mempergunakan yang sudah baru. Ya, di dalam gedung gereja ini kami memiliki balkon yang semuanya terbuat juga dari baja. Tangga untuk naik ke atas pun juga dari baja. Nah, itu fungsinya dulu adalah untuk paduan suara. Ketika pada zaman itu jemaatnya hanya sedikit, sehingga di atas di balkon itu adalah untuk tempat paduan suara. Tetapi semakin berkembangnya zaman dan semakin banyaknya jemaat yang mengikuti sebagai warga Nasrani, jemaat yang ada di gereja ini semakin banyak. Sehingga balkon sudah beralih fungsi bukan lagi sebagai tempat paduan suara, tetapi adalah tempat untuk duduknya para jemaat. Dan untuk paduan suara sudah dialihkan di depan. Kemudian pintu-pintu yang ada dalam gedung gereja merah ini semuanya terbuat dari kayu ek. Nah, dari pintu, sketsel dan semuanya itu dibawa dari Belanda. Hanya yang ada di atas itu aja yang kayu yang dari Indonesia. Semua kayu-kayu untuk pintu-pintunya sampai sekarang tidak ada perubahan, masih tetap utuh. Jadi pintu di depan dan juga di belakang itu semuanya dibawa dari Belanda.